Oke. Oke, bentar ya. Mas Denny, ayo open cam sebentar. Oke, Mas Denny sudah, Mas Diki sudah. Alam Raya, apakah sudah open cam? Bin. Alam Raya sudah. Terus lalu bisa gini sekarang. Pelupa. Terus pin for everyone. Oke. Oke ya. Kalau yang sudah saya absen tidak usah ya, saya panggil dulu. Alam Raya saya pin sebentar. Alam Raya. Oke, udah Mas Alam Raya. Wajahmu nggak kelihatan Mas. Alam Raya. Oke, siap. Oke, makasih. Oke, terus Anggi Fristian. Oke, sudah. Oke Mas Anggi, silakan, sudah selesai. Terus Aziz Maheru. Aziz mana Aziz? Oke, sudah Mas Aziz, silakan. Lalu Bima ada Bima? Mana Bima ini? Oke Mas Bima, sudah selesai. Terus Denny Sugiarto. Oke. Mas Denny di mana ini? Lagi di jalan Pak, mau pulang. Oke. Yoi. Terus sudah Mas Denny sudah. Diki Yusuf. Oke, Diki Yusuf sudah. Lalu Dimas Prawira Harja. Halo Mas Dimas. Halo. Mas Dimas yang mana ini? Biar nggak kelihatan. Apa? Oke. Ya wes sudah. Oke. Sudah. Terus kalau sudah Mas apa ini? Vizunenda. Ada Vizunenda? Oke, siap. Udah, Vizunenda sudah. Terus Iksan. Halo Mas Iksan. Oke, siap. Terima kasih. Terus Kifayatul. Ada Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Ya. Kifayatul sudah. Marcella Gita. Halo. Oke Mbak, terima kasih. Ya, sampun. Marcella sudah. Miguel. Halo Miguel. Gak kelihatan. Open cam. Coba lihat. Stop. Oke, kamu di mana nih? Kampus? Lagi di tempat kerja Pak. Oh yaudah, ya wes. Oke, makasih. Ya, sama-sama Pak. Muhammad Kabib. Oke, siap. Makasih. Muhammad Kabib sudah.
terus mujahid muda. Mujahid muda, oke. Sudah, oke, terima kasih. Revi Firjawan. Revi Firjawan. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak. Oke, Revi Firjawan. Reza Yuda. Halo Reza Yuda. Oke, terima kasih. Berikutnya Yohan Oktara Ramadhani. Oke, terima kasih. Oke. Oke, kita lanjut langsung. Nanti materinya kita lanjut ke dari yang kemarin yang belum. Oh, ini masih ada yang belum. Bentar. Tak add dulu semua. Yang belum saya panggil siapa ya, Mas Dako? Dako, halo. Dako. Diko, sorry. Yang belum siapa ya yang belum saya panggil tadi? Saya, Pak. Lintang. Lintang, bentar. Lintang. Open cam dulu Lintang. Saya mulai dulu sebentar. Lintang, bentar aja dulu. Oke, Mas Lintang. Terima kasih sudah cukup. Selain Mas Lintang siapa lagi? Yang belum? Fauzi Saputra, Pak. Fauzi, bentar. Fauzi Saputra. Open cam dulu Mas Fauzi. Halo Mas Fauzi. Gak ketok Mas Fauzi, Mas. Agak mundur dikit. Oke, siap. Sudah cukup. Fauzi Saputra. Oke, sudah. Yang belum siapa lagi? Diko, halo Diko. Apa sudah Diko tadi? Halo Diko. Mas Diko. Diko kemana? Iya Bapak, sebentar Open Bapak, cam dulu. sebentar. Iya, ayo open cam dulu yuk. Diko, cek suwen dik. Oh kamu, oke. Cukup dik, sudah dik, sudah selesai. Siapa lagi yang belum dipanggil, yang belum absen? Udah ya, kalau udah tak mulai ngajar ya. Oke, saya share screen dulu. Loh, siapa lagi baru masuk ini? Bentar. Yuk. Udah. Apa yang saya share bisa dimonitor teman-teman? Halo? Materi saya sudah masuk. Udah ya. Ini kita lanjut. Karena kemarin kita libur, nanti saya berikan videonya lagi biar nanti tambahannya biar dimasukin di video tadi ya, tak ambil nanti. Kita lanjut dari lanjutan kemarin yang belum selesai. Kemarin kita sampai sini belum? Halo? Minggu pertama? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Belum. Oke. Kalau yang ini sudah ya kalau nggak salah? Sudah, Pak. Udah ya, oke. Oke, kita lanjut ya. Di pertemuan berikutnya, karakteristik perangkat lunak. Ada 3 karakteristik perangkat lunak. Yang pertama, software is developed or engineered
It is not manufactured in the classical sense. Itu dalam bahasa Inggris. Jadi ini bahasa Indonesia yang pakai bawah. Bahwasanya perangkat lunak itu dikembangkan atau direkayasa. Jadi perangkat lunak itu dikembangkan atau direkayasa. It is not manufactured in the classical sense, dan bukan dibuat dalam pengertian klasik. Classical sense itu gini. Saat kita kalau teman-teman lihat di pabrik sepatu, di tukang yang membuat kursi, yang membuat meja, itu mereka pasti bisa mengukur dalam satu hari bisa mencetak atau membuat berapa kursi. Misalnya satu hari mereka bisa membuat kayak kursi di kampus itu, misalnya kursi di kampus bisa dibuat dalam waktu satu hari satu orang bisa menyelesaikan 2. Kalau pegawainya 10 maka dia bisa membuat 20 langsung satu hari. Nah, itu yang dimaksud classical sense. Jadi dibuat langsung, dan kalau cacat langsung ketahuan cacatnya. Tapi kalau perangkat lunak nggak bisa. Perangkat lunak itu dikembangkan. Kenapa kok dikembangkan? Karena perangkat lunak sekali diciptakan, sekali dibuat atau dikembangkan, bahasa kerennya di bahasa kita ya akademik itu dikembangkan. Kalau bahasanya orang umum ada dibuat. Begitu diciptakan atau direkayasa, maka seharusnya perangkat lunak itu tidak boleh mati, tidak boleh selesai, gitu ya. Contoh Windows, Microsoft Windows dengan OS-nya Microsoft dengan OS-nya Windows itu mereka nyiptainnya Windows 1, Windows 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai sekarang ada Windows SE, Windows 98 SE, terus Windows XP, Windows 7 dan sebagainya. Sampai Windows saat ini dia nggak pernah mati. Makanya kenapa dikatakan software itu developed or engineered, dan yang dikembangkan adalah fiturnya dengan bentuk yang berbeda, gitu ya. Sama seperti kalau teman-teman pakai AutoCAD versi 1, 2, 3, 11, 12 gitu ya. Sampai sekarang akhirnya ngomongnya AutoCAD 2024 gitu, atau ada Photoshop versi 6, 5, 7 gitu ya. Sekarang ada Photoshop yang light misalnya, atau Photoshop yang 2024 gitu. Semuanya itu diciptakan atau di-engineer, direkayasa, dia nggak pernah mati, dia pasti kembangkan terus. Fitur yang berubah. Contoh lagi Photoshop, saya pernah ngamati gini, saya pemula di Photoshop, saya cuma tahu basic konsepnya Photoshop yang dasar saja, misalnya membuat kotak, membuat bulat dan sebagainya, terus nge-stamp ya itu, terus selecting tool ya. Selecting tool itu dulu kalau saya punya foto terus background di belakangnya itu ramai gitu, saya select satu persatu pasti, karena saya nggak bisa ya, atau saya bisa pakai tool yang begini tuh kayak pakai foto-foto, tapi itu susah, itu masih perlu ilmu lagi gitu. Saya kurang ingat di Photoshop berapa itu. Waktu itu ada video trialnya, video promosinya Photoshop, ada sepeda disenderkan di suatu tembok, terus temboknya di belakangnya masih banyak ron-ron macam-macam. Itu yang diselect sepedanya diselect itu, terus dihilangkan yang belakangnya, itu hilang semua, langsung hilang semua. Malah saat ini lebih canggih lagi. Saat ini malah teman-teman coba cek, ada foto dia bisa ngomong gitu. AI-nya yang berjalan. Kecanggihan teknologi semakin tinggi semakin bagus, algoritma semakin bagus. Menciptakan aplikasi tidak mesti harus orang RPL, tapi bisa orang AI juga, asal konsepnya implementasinya ke AI-nya, fokus beratnya. Kalau kamu bidang AI ya ke AI-nya, kalau RPL ya ke RPL-nya gitu ya. Pengembangan sebuah perangkat lunak itu pasti nggak mungkin sendirian, pasti berkelompok. Dalam sebuah perusahaan besar pasti berkelompok, itu pasti. Hanya saja dalam bidang akademis kayak kita ini, setiap mahasiswa paham konseptual yang ada. Di mata kuliah RPL nanti teman-teman akan diajarkan memanfaatkan model, kan banyak nih model pengembangan software proses model itu banyak. Tapi nanti teman-teman akan belajar mengevaluasi pakai
waterfall model paling tua di rekayasa perang tuna, tapi masih dipakai sampai saat ini. Oke ya, cek kembali nanti. Karakteristik yang kedua adalah software doesn't wear out. Software itu atau perangkat lunak itu nggak pernah usang. Tadi saya bilang hubungnya sama nomor 1, karena dia di engineer, di rekayasa, maka dia nggak pernah mati. Yang dimunculkan itu adalah fiturnya. Oh, di Windows itu kalau dulu tahun 95 teman-teman, tak saya cerita saja, karena kan belum lahir mungkin teman-teman ya. Teman-teman udah lahir belum tahun 95? Halo? Diko udah lahir belum? Sudah, Pak. Sudah. Umur berapa? Umur berapa 95? Halo? Umur berapa ya? 95 itu kelas 2 SD. Oh, kelas 2 SD, oke. Oke, kelas 2 SD, sebentar. Ada yang join. Kelas 2 SD. Berarti kan belum ngerasain ini namanya komputer apa zaman dulu ya. Mohon maaf, kecuali mungkin teman-teman kaya banget ya. Karena komputer zaman segitu 5 juta, waduh. Uang 1.000 rupiah itu masih berharga, 300 masih berharga bagi saya. Saya waktu itu masih kuliah semester 1 di Tatsia. Tahun 95 itu kalau masih pakai Windows 3.0, di tahun 98 itu Windows 95 atau 95 lah. Windows 95 men. Windows ya 95 ya. Windows 95 itu saat saya nyetel musik, nyetel film ya, video. Saat teman-teman gini ya, pahami konsepnya nanti di mata kuliah SO ketemu saya lagi insya Allah. Saat teman-teman itu mengaktifkan video itu berarti yang dipakai itu resource-nya namanya video VGA, lalu resource sound card VGA sama sound card. Nah, saat teman-teman mainkan ngeplay film, terus mencoba ngeplay film yang lain, ya mencoba ngeplay film yang lain pakai aplikasi yang lain, gitu. Bukan Windows Media Player, Windows yang lain, aplikasi yang lain misalnya Winamp, maka akan terjadi konflik, akan ada informasi bahwa MMI device error itu. MMI device itu akan konflik karena sudah dipakai sama yang pertama, tidak bisa. Coba sekarang teman-teman sekarang main, atau kita coba ya. Seharusnya enggak error seharusnya. Aku coba ya. Aku coba pakai, kebetulan aku punya banyak film movies. Ini baru kolek beberapa, misalnya aku main coba Blacklight. Semoga bisa main ini. Oke, bisa ya. Gak error. Terus aku mau nyetel yang lain, Hot Pursuit. Ini sama-sama si yang main si ini. Apa ini? Liam Neeson. Aku coba open with media player ini. Dua-duanya main. Aku coba main satu lagi Godzilla atau John Wick lah, yang keempat. Aku pakai kreasi. Teman-teman bisa lihat ini ya, yang saya share ya. Halo. Sama. Nah, kalau zaman sekarang OS jauh lebih tinggi, lebih dia punya teknik untuk mengatur algoritmanya. Ini main ya, tapi cuma ya gini. Akhirnya kan semua pada main. And despite all this wealth, they are hoarding. Ya semuanya muncul. They have the gall to accuse us of
trying to destroy society with our policies. OS kita yang bisa membantu untuk ini tidak berjalan semuanya gitu. Racial equality Oke ya. for all Ini contoh yang asli. and healthcare for Saya bilang bahwasanya everyone. semakin kesini teknologi semakin hebat dan aplikasi itu yang dikembangkan di rekayasa saya itu mempunyai fitur yang hebat pula gitu loh. Kalau dulu OS mungkin tidak bisa hanya mono programming, sekarang udah multi programming, udah time sharing dan sebagainya, udah main semua jalan gitu. Makanya kenapa software itu udah super out gitu, tidak mungkin pernah usang. Seharusnya software di rekayasa pertama kali itu dikembangkan terus gitu, dengan fitur yang ada. Tapi beda dengan skripsi, agak beda dengan skripsi, agak beda konsep ya, jangan disamakan. Nah, karakteristik ketiga adalah although the industry is moving toward component based assembly, most software continues to be custom built. Di beberapa kasus sebuah perangkat lunak itu diciptakan berdasarkan pesanan gitu, atau custom build, jadi berdasarkan pesanan. Nah, di situ yang menyebabkan kalau sudah dipesan untuk alat satu ya, maka tidak bisa digunakan untuk yang similaritinya sama. Contohnya gini, teman-teman pernah minum aqua kan ya, atau air mineral klub atau yang sepadan lah. Teman-teman juga pernah minum Coca-Cola kan? Pernah ya? Halo? Pernah ya? Oke. Mesin pengisi air mesin pengisi air mineral pada botol yang sama. Misalnya Aqua menciptakan model botolnya kayak itu, ukurannya sama 600 mili. Aqua nih, dengan lubang seberapa mili gedenya, terus dengan kecepatan berapa sekian detik, itu pasti udah akan nutup, berhenti ya, itu kalau Aqua. Tetapi hal itu tidak akan bisa dilakukan untuk kalau bahannya adalah Coca-Cola. Kenapa? Karena Coca-Cola itu bersoda. Dengan tekanan yang sama, kemungkinan sodanya itu akan keluar dan akan banyak habis itu. Jadi satu mesin dengan mesin yang lain diciptakan dengan software yang berbeda. Custom build mungkin hampir sama di beberapa titik, tetapi beda karena konseptualnya bahan yang dipakai. Jadi itu namanya custom build, tidak bisa sama. Contoh ATM itu automatic teller machine. Dulu awalnya kan ATM hanya bisa dipakai untuk satu bank saja. Sekarang ATM dengan konsep yang sama, dengan teknik yang berbeda, itu bisa mengambil mata uang yang sama dari bank yang berbeda. Selama itu ada, dia bisa dengan teknik yang sama. Sekarang kan berbeda lagi konsepnya, ada kerjasama bank dan sebagainya, udah beda. Tapi kalau yang kayak air minum atau kayak bahan-bahan yang lain, sama-sama mengisi atau sama-sama menekan, sama-sama mengukus gitu ya, beda bahan, beda, tidak akan sama cara perlakuannya. Software yang ada ya, software yang ada. Ya, ada pertanyaan? Permisi Pak, saya Ardiansa. Oke, tidak apa. Oke ya, jadi 3 karakteristik ini yang sering harus dipikirkan oleh teman-teman, benar-benar bahwa sebenarnya sebuah perangkat lunak itu direkayasa, bukan dibuat. Ngomongnya begitu ya. Lalu software itu tidak pernah usang karena fiturnya selalu diperbaiki terus, fitur. Kalau dalam teman-teman punya aplikasi yang saat ini, coba cek kembali di Androidmu. Biasanya kalau misal software tiba-tiba per berapa bulan atau per berapa Anda disuruh update gitu ya. Update dong gitu. Update itu fitur yang dipakai. Ada aja yang diperbaiki. Entah dari sistem security-nya
entah dari tekniknya, entah dari tampilannya, UI-nya, entah dari yang segala sesuatunya. Misalnya gini, dulu itu saya berharap bisa support AliExpress misalnya, tapi sekarang kan dulu nggak bisa, atau bisa PayPal. Sekarang ada beberapa bank yang bisa support itu gitu. Dulu nggak bisa, sekarang bisa. Dulu malah kalau transfer uang cas biayanya besar, sekarang udah malah nggak, bukan cas biaya yang besar yang membuat itu terjadi. Kenapa? Kalau bank-bank nggak mikir hal yang serupa, coba cek kembali Dana atau OVO atau Flip, ya. Itu teknik Flip itu kamu ngirim ke bank apapun dia itu bisa gitu. Terus lambat laun Flip itu fiturnya ditingkatkan, ngirim ke bank luar negeri itu bisa Flip itu. Tapi karena saya nggak pernah main-main di Flip untuk bank yang luar negeri, jadi saya nggak tahu. Tapi paling tidak ada info kalau Flip itu bisa itu. Dulu Flip nggak bisa ngisi token, sekarang bisa ngisi token. Dulu Flip nggak bisa main GoPay, sekarang bisa main GoPay gitu. Jadi banyak fitur yang dikembangkan terus dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Tapi yang karakteristik ketiga ini yang tidak bisa diambil oleh semuanya. Jadi kalau udah dipesan untuk nyetak, untuk ngisi air aqua. Kalau ngisi Coca-Cola, ngisi Coca-Cola. Kalau ngisi minuman beralkohol, ya minuman beralkohol dengan debit tertentu, dengan kecepatan tertentu, dengan waktu yang tertentu, itu baru bisa ngisi ya. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ya? Oke, lanjut. Nah, ini kurva kegagalan perangkat lunak. Jadi kenapa kok kurvanya melandai gitu ya? Seharusnya tinggi, dia melandai. Karena ada perubahan-perubahan atau ada perbaikan-perbaikan yang bisa dimodifikasi atau dilakukan perbaikan pada sebuah aplikasi. Kalau kamu mau MATLAB 1, 2, 7, 10, 14, 2024. Sehingga dia yang harusnya lompatan tinggi, actual curve-nya seharusnya dia itu begini, gara-gara diupdate itu akhirnya jadi turun begini, atau fokusnya itu pandai terus gitu. Dan dia terus tidak pernah usang, karena memang tidak bisa usang karena diperbaiki terus. Coba bandingkan dengan perangkat keras. Kalau ngomong konsep perangkat keras, maka Mas Mbak jangan lihat cuman dari sisi laptop, lihatan handphone, lihatan sepeda motor, lihatan mobil, lihatan semuanya lah perangkat keras. Terutama yang kelihatan laptop atau komputer. Tahun 95 harga sebuah komputer itu adalah 5 juta, 3,5 sampai 5 juta komputer ya. Dengan harga segitu itu sangat, kalau ndak orang kuaya ndak mungkin beli laptop atau komputer. Kalau komputer 5 jutaan ya. Kalau laptop itu sama 15 juta ya. Laptop itu harganya 15 juta, speknya masih Pentium 2. Pentium 2 400, RAM-nya 8 mega, VGA-nya 1 mega gitu. Harddisknya 320 mega, 640 gitu. Gak ono sing sak giga nu juarang dulu. Terus ada lagi yang sampai tambah lama 32 giga gitu. Oh, sewenang orang-orang, saya tambah sewenang. Sekarang 32 giga masuk sakumu. Ada MMC, ada SD card. Dulu flash disk ya. Dari 32 giga, sekarang di harddiskmu sekarang udah 512 giga minimal rata-rata laptop itu. Kalau di minyak saya ada NVMe-nya 512, tak tambahi SSD yang 2 tera. Tapi RAM-nya tak naikkan. Teman-teman kalau punya komputer mau upgrade harddisk, maka upgradean memorinya. Itu harus sejalan kali. Kalau enggak gitu nanti mbok rubah harddisknya tok, mari ngono enggak mbok rubah memorinya, ketahuan nanti tetap kerasa berat meskipun mbok rubah ke SSD. Jadi saran saya tetap kalau merubah ya dua-duanya, dialokasikan uang itu.
Oke ya, kurva kegagalan perangkat lunak sama perangkat keras sangat jauh berbeda. Oke. Lanjut ke materi berikutnya. A software component should be designed and implemented so that it can be reused in many different programs. Nah, seharusnya sebuah program direkayasa itu harusnya bisa digunakan, program itu bisa didesain dan diimplementasikan pada program-program yang lain atau berbeda. Kalau bahasa sekarang mungkin teman-teman lebih mengenal di API ya. API kalau API-nya dibuat API untuk misalnya untuk penjualan, untuk commerce ya commerce stock. Dan itu nanti bisa diperbaiki, atau teman-teman bisa pakai DLL. Kalau zaman dulu TPU ya, itu asal unit kalau saya, Dynamic Library, ada DLL yang bisa diperbaiki, atau komponen-komponen kecil kayak prosedur-prosedur yang bisa di-upgrade atau di-update dan bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya. Seharusnya loh ya. Tapi ini gak bisa terjadi waktu itu karena jumlah harga komputer mahal sehingga programnya sedikit. Ini dari peningkatan krisis. Sekarang tadi kita masuk ke krisis, sekarang masuk ke krisis. Ternyata sebuah perangkat lunak itu pernah mengalami krisis, gak cuma Amerika, gak cuma Indonesia, gak cuma Vietnam, Kamboja, Israel, teman-teman yang lain semuanya sama. Sebuah negara pasti punya krisis. Itu pun juga terjadi di perangkat lunak. Krisis apa yang muncul saat di perangkat lunak? Krisis yang dimaksud itu adalah krisis yang berhubungan dengan pengembangan perangkat lunak. Kenapa sih Pak kok ada krisis di pengembangan perangkat lunak? Yang pertama, kesulitan menulis program komputer yang berguna dan efisien dalam waktu yang diperlukan. Ini agak berat karena gini, sudah berguna terus efisien, waktunya sesuai. Ini yang zaman dulu sangat sulit. Kenapa Pak? Ya karena tadi kondisi perekonomian masyarakat gak punya duit zaman dulu. Kalau zaman saya SD, saya nggak ngomong komputer ya, saya ngomong yang lainnya, contoh yang lainnya. SD itu saya lahir 77 tahun 84 lah saya TK, 86 saya masuk, 89 lah masuk SD lah. SD itu saya masih ingat di kampung saya itu tahun 80-an hanya orang yang kaya saja yang bisa beli telepon, yang bisa mempunyai telepon di rumah, hanya orang kaya. Itu pun juga berlaku untuk komputer. Hanya orang kaya saja yang bisa punya komputer. Bayangkan uang 300 rupiah itu masih bisa beli bensin. Harga komputer itu udah 5 juta. Berarti kan sudah sangat mahal. Apalagi zaman yang dulu-dulu, zaman waktu pertama kali munculnya komputer. Karena hanya orang yang kaya saja atau orang-orang yang mempunyai perusahaan yang bisa beli komputer. Secara umum nih, orang kalau mau pandai komputer berarti kan nyoba komputer gitu ya. Mas-mas, mbak-mbak juga sama. Kalau mas-mas, mbak-mbaknya itu mau bisa main game Mobile Legend, ya kudu punya handphone dong gitu. Ya main dong. Bagaimana orang bisa main Mobile Legends kalau dia nggak pernah main gitu. Begitu juga dengan programmer atau memprogram. Bagaimana kamu bisa membuat program kamu yang nggak punya komputer? Oke ya. Karena secara umum hampir semua mahasiswa, namanya mahasiswa semester baru, itu pasti yang buat program, ada soal, mesti dia buat program dulu baru membuat flowchartnya. Padahal
ilmu yang kalau udah lulus akhirnya sampean udah ahli itu gak perlu program sih, yang penting flowchartnya betul dulu, logik kamu betul baru kamu bisa buat program. Itu dulu pernah saya komplain juga saat saya menjadi mahasiswa, karena dulu kan bapak dosennya nggak pernah ngasih ke lab, karena kami juga nggak punya komputer, nggak punya laptop, punya komputer ya, labnya terbatas, dipakai sak kampus ITAT semua jurusan, jadi nggak bisa kita pakai dulu. Tapi dosennya pun bilang waktu itu, beliaunya bilang, loh program komputer itu gampang, yang angel itu logik. Wah, saya nggak percaya waktu itu tapi ternyata sekarang setelah saya jadi dosen, iya benar, ternyata logika itu penting. Karena program komputer begitu logika kamu main pasti bisa, tapi harus pernah buat program dulu gitu loh. Karena kalau ujuk-ujuk kamu pinter logik dulu itu 1:1000 mungkin anak yang pinter logik. Tapi kalau anak yang pure dia pinter mungkin pakai logik, tapi kalau yang nggak bisa itu harus belajar dari bentuk nyata dulu, kelihatan dulu baru dipikir logikanya. Saya pun sama juga. Makanya kenapa kita itu harus belajar memprogram. Mas-mas, mbak-mbak kan semester 2 tuh, kalau mau bisa ya harus beli komputer, gak perlu baru, second pun boleh, yang penting bisa dulu, sambil kalau punya uang baru nanti bisa beli yang baru. Karena kalau sampean nggak bisa. Sama dengan ini, mas-mas, mbak-mbak ini kan diciptakan sebagai seorang sistem analis. Sistem analis itu ada tahapan yang harus dikerjakan untuk menuju ke sistem analis. Kamu bekerja pun tidak mungkin tiba-tiba perusahaan milik kamu percaya kamu jadi sistem analis. Kamu pasti menjadi paling pertama kali sebagai tukang suruh untuk input data gitu ya. Electronic data processing, input data terus. Lama-lama isok program dikit, isok dibimbing jadi programmer muda, programmer senior. Jadi programmer senior nanti kamu jadi diangkat menjadi sistem analis muda gitu ya, dengan waktu tertentu. Itu sistem analis beneran. Nah, seseorang nggak akan bisa menjadi sistem analis kalau kamu nggak pernah jadi programmer, karena kalian nggak akan pernah melampaui tahapan ngoding dan tahapan bagaimana requirement engineering. Karena kalau bolak-balik dapetin job melakukan requirement engineering terus sampai selesai, satu project nyata, 2 project nyata, 5 project nyata, akhirnya kamu pasti akan bisa levelmu udah level up gitu ya, tambah otomatis. Dan saat kamu udah lulus, kamu baru ngomong, iya kok begini ya gitu. Jadi Anda teman-teman akan menjadi seorang sistem analis kalau pernah mengalami menjadi programmer beneran. Kalau tidak berat, tidak bisa nanti. Coba cek kembali nanti. Kecuali orang tertentu yang memang punya kemampuan lebih. Tapi umumnya tidak bisa. Jadi kesulitan menulis program yang berguna dan efisien, terus waktunya singkat, ini diperlukan berat. 3 hal ini saling berhubungan soalnya. Lalu krisis yang kedua adalah karena perkembangan hardware cepat, maka kompleksitas yang ada juga semakin bertambah gitu. Coba cek kembali teman-teman, terutama yang MS Word atau Microsoft OS ya. Saya masih baru belajar Windows 98 udah muncul Windows XP misalnya. Barusan pakai XP udah muncul Windows 11 misalnya gitu ya, atau Windows 10 atau Windows 9 dan sebagainya. Baru pakai Office 2010 tiba-tiba muncul 2013. Baru pakai 2013 tiba-tiba muncul 2017, 2020, 2023 itu. Belum bisa full, hanya bisa sebagian saja. Nah, cepatnya perkembangan hardware dan software ini yang jadi masalah, sehingga kompleksitas masalah yang diatasi juga semakin tinggi. Yang berikutnya, penyebab krisis berhubungan dengan keseluruhan kompleksitas perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi karena perkembangan yang cepat, teman-teman belum sempat belajar ini ada ini, belum ini udah ada yang ini. Sama dengan Android.
waktu saya pertama kali mencoba Android, saya pertama kali dapat belajar Android itu dari decoding. Dulu decoding itu gratis mas, full gratis. Bahkan saya itu pernah mendapat token untuk belajar gratis dari Android Studio, dari Android dari decoding untuk kelas Android. Di situ saya belajar, ternyata kalau saya mau pakai Android Studio itu saya create new project, lalu nanti saya tentukan sasaranmu handphone berapa inch ya gitu. Mau milih nih sasarannya mau handphone atau tablet. Kalau handphone berapa inch, tabletnya juga berapa inch. Begitu ngomong udah milih inch, aku milih lagi kamu pakai OS yang apa, Android versi 4, 5, 6, 7, 9, 11 dan sebagainya. Itu apa pak? Itu ada hubungan sama fitur yang ada di API-nya dia, API yang ada di masing-masing Android. Dan di Android Studio itu saat create sesuatu, aku milih API-nya, akan diberikan informasi. Oh, kalau kamu pakai Android versi 4, Android versi 5, maka ada sekian juta perangkat yang bisa mengakses aplikasimu. 90% kamu bisa mengaksesnya di aplikasimu. Atau kamu pilih Android 13. Oh, kalau Android 13 cuman sekitar 30% dari pengguna Android yang ada di dunia. Aplikasimu masih cocok misalnya gitu. Pertanyaan, loh berarti saya kan kalau mau aplikasi saya bagus berarti harus bisa dipakai oleh semuanya dong, Pak? Iya betul. Berarti aku pakai yang Androidnya yang versi lama dong, Pak. Pastikan kembali. Karena API yang ada di masing-masing Android itu berhubungan dengan fitur yang ada di aplikasimu. Gitu. Misalnya Android 4 misalnya nggak support VR misalnya nggak support VR. Maka kamu nggak, kalau kamu buat aplikasi VR, maka kamu nggak boleh pakai Android 4, minimal harus Android 7 misalnya gitu. Atau di Android kamu membuat Android aplikasi yang bisa mendeteksi kalau kamu jalan, dia bisa mendeteksi latitude sama longitude ya, LL-nya kamu dapat. Nah, padahal fitur itu hanya ada di Android versi 10 misalnya. Kamu mau pakai program, kamu mau membuat program itu tapi Android itu versi 4 atau versi 5, maka tidak akan bisa jalan. Jadi ada banyak hal yang perlu dipelajari dari pembuatan aplikasi seperti itu. Memang kalau di coding mahal course-nya, lebih bagus. Coba cek kembali nanti. Maka kalau ada beasiswa dari Android, dari decoding silakan diambil untuk menambah ilmu. Atau kalau mau ikut MBKM yang dari decoding mau diambil. Saya yakin teman-teman bisa ngoding nanti. Karena saya udah bolak-balik dapat. Dulu mahasiswa saya suruh ambil terus. Tapi karena sekarang berbayar agak berat. Jadi saya cuma bisa minta tolong teman-teman yang kalau mau ya mau silakan. Karena sekarang itu sudah mulai berbayar soalnya. Nah, ada 3 krisis yang tadi saya bilang, ada kesulitan menulis program, terus perkembangan kompleksitas perangkat keras, lalu ada kompleksitas yang perangkat keras sama perangkat lunaknya. Nah, dari krisis yang ada, terus sehubungan dengan perangkat pencipta atau perekayasaan perangkat lunak itu sendiri, akhirnya ada beberapa hal krisis yang terjadi. Yang pertama adalah proyek berjalan melebihi anggaran. Loh Pak, kenapa kok melebihi anggaran Pak? Kenapa kok melebihi anggaran? Karena kebutuhan developernya itu yang mampu sedikit, sehingga mungkin dia meng-hire beberapa developer. Karena melebihi anggaran pasti hubungannya sama waktu pekerjaan itu melebihi batas waktu. Teman-teman nanti cek ya di Rapid Application Development, di model ada ini software proses model ada banyak tuh. Ada software proses model itu banyak. Salah satunya Rapid Application Development. Di Rapid Application Development itu bunyinya 90 hari kerja waktu itu. Jadi sebuah proyek akan diselesaikan dalam waktu 90 hari kerja. Kalau teman-teman asumsinya bekerja terus setiap hari, maka 90 hari kerja itu sama dengan 3 bulan. Oke ya. 3
3 bulan itu harus selesai Pak. Jadi krisis yang terjadi karena anggarannya tinggi, waktunya tambah lama, terus nggak efisien, kualitasnya rendah, nggak memenuhi persyaratan, terus nggak dapat dikelola karena source code-nya itu sulit dipelihara karena asal dibuat ya. Lalu yang berikutnya adalah tak pernah disampaikan ke pihak tertentu karena memang susah waktu itu ya. Kalau sekarang udah beda, ada beberapa hal yang harus dipikirkan. Teman-teman sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Apakah ada pertanyaan teman-teman? Belum Pak. Belum ya? Oke. Oke. Yang berikutnya kita masuk ke mitos. Pak, apa mitos itu Pak? Mitos gitu ya. Mitos perangkat lunak atau software myths. Teman-teman nanti kalau mau baca bukunya yang insya Allah saya tak taruh di classroom ya, di informasi itu, di forum. Link-link buku sama hal yang perlu diperlukan oleh teman-teman. Software myths atau mitos perangkat lunak. Ada 3 mitos perangkat lunak. Yang pertama mitos manajemen. Yang kedua mitos pelanggan. Yang ketiga mitos praktisi. Manajemen, pelanggan, praktisi. Manajemen, pelanggan, praktisi. Apa aja Pak? Mitos manajemen. Dari sisi manajerial, ada mitos yang muncul di benak para manajer kita di sisi manajerial perusahaan. Yang pertama standard book, yang kedua have new development tools, yang ketiga Mongolian Hoarder concept. Yang pertama standard book, mereka berpikiran bahwa dengan adanya buku pedoman, manajer itu menganggap sudah dapat menggantikan sebuah perangkat lunak. Jadi kalau dianggap sebuah manual book atau guidebook gitu ya, atau guidebook itu pihak perusahaan udah bisa memastikan bahwa kalau aku punya guidebook ya ini penggantinya semuanya, ini bisa perangkat lunak bisa jalan semuanya, itu bisa mengganti perangkat lunak. Tidak bisa. Guidebook itu adalah guidebook, tapi perangkat lunak itu bisa lebih cepat, lebih bagus. Oke ya. Yang berikutnya have new development tool. Dengan adanya tool yang baru dan dapat dibeli, seorang manajer berpikir bahwa sudah cukup menangani sebuah perusahaan. Di pihak manajerial udah bilang, aku punya tool namanya Photoshop, ini beres berarti. Kalau ada Photoshop semua bisa jalan gitu. Ini bisa menggantikan, itu bisa membantu perusahaan kita, tidak bisa. Nanti teman-teman akan tahu faktor apa yang paling utama di sebuah perusahaan di materi yang berikutnya nanti. Jadi pihak manajemen masih memikirkan bahwa kalau punya tool berarti bisa menggantikan atau bisa menangani sebuah perusahaan dengan baik dan benar. Sudah cukup lah, jalan, tidak bisa. Yang ketiga adalah Mongolian Hoarder concept. Mongolian Hoarder concept itu konsep yang dimiliki oleh para Mongolian, bahwasannya perusahaan itu masih berpikir bahwa programmernya kayak begini, ganti aja nggak apa-apa, gampang. Kalau kita ganti programmer kapanpun dibutuhkan, saya bisa punya banyak programmer. Di sini kan banyak programmer itu. Ini nggak bisa, kalau ini double tak ganti, ini tak ganti gitu. Kalau tak ganti aja ngawur, bahasa kayaknya ngawur gitu. Jadi dipikir kalau kan banyak programmer, apapun macam-macam sikat gitu, tidak bisa seperti itu. Karena nanti hubungannya sama programmer yang baru itu nanti seberapa mampu dia memahami konsep programmingnya dari programming yang pertama. Tadi hubungannya sama useful ya, reuse program tadi. Masalahnya di situ. Jadi perusahaan pasti akan berpikiran lebih jauh. Perusahaan yang baik pasti akan berpikiran bahwa
kalau ada programmer, maka program itu perlu dijaga. Nanti perlu dibimbing dengan senior programmernya sehingga pengembangan perangkat lunaknya itu bisa bagus. Jadi ada 3 mitos manajemen sehubungan dengan perangkat lunak. Standard book, has new development tools, dan Mongolian hardware concept. Terus yang berikutnya, mitos pelanggan. General statement of objective is sufficient to writing programs. Perusahaan itu berpandangan bahwa dengan memiliki detail data tujuan cukup untuk membuat sebuah program. Asumsinya nih, kalau udah terkonsep buku kebutuhan udah ada di buku, ini ada ini masuk ke sini udah bagus, berarti bisa membuat program. Tidak bisa. Pak Nanang itu hebatnya minta ampun tuh, dan tim PSI itu buat program pun masih banyak yang problem, karena problem itu tidak tahu kenapa, padahal secara konsep harusnya sudah benar gitu loh, tapi nyatanya itu tidak bisa. Jono aja kesalahan yang muncul, padahal harusnya tidak muncul itu. Makanya itu tidak segampang yang dilihat nantinya itu. Yang berikutnya, project requirement continually change, but change can be easily accommodated because software is flexible. Perusahaan beranggapan bahwa adanya software yang baru akan dapat mengakomodasi sebuah perubahan, padahal perubahan sistem itu akan berdampak pada segala sesuatu, mulai dari biaya, kinerja, dan lain-lain. Itu yang saya pernah cerita, kalau kita bekerja tidak pernah bekerja, terus tiba-tiba pengalaman kita cekak gitu ya, maka kita akan perlu ilmu baru. Saat saya pertama kerja di Indoada, di Mocin Indoada itu miliknya Bu Lunardi, pemilik Suzuki Motor Indonesia. Waktu saya ngelamar di Undaan. Di situ saat saya menjadi developer, programmernya, ruangan sekitar mungkin 5x5 ya kalau saya lihat, atau 10 kali 5 kali 10 atau 5 kali 5 itu hanya diisi oleh 2 programmer, saya sama senior programmer. Ngomong-ngomong temu omong, saya pernah bilang gini, loh Pak, ini kok softwarenya pakai Foxbase kalau salah, saya lupa, Foxbase atau Fox Pro saya lupa. Kenapa nggak pakai DLP saja Pak? Ini pokoknya softwarenya pakai Underdose, saya lupa, entah Foxbase atau Fox Pro, entah itu pakai DBase Triple, saya lupa, mohon maaf. Ini yang pakai base-nya DOS. Kenapa nggak pakai DLP Pak? Karena saya waktu itu pakai DLP 3. Senior programmernya ketawa, terus dikasih informasi gini, Pak Andi, Indomocin ini ada di seluruh Indonesia. Asumsikan kalau satu daerah itu ada 3 Pak Andi. Di Surabaya ada 3 Indomocin. Maka kita punya berapa tempat? Terus kalau Pak Andi merubah dari Fox Pro menjadi menjadi DLP, maka otomatis yang secara nyata saya pasti akan merubah perangkat keras saya, komputer saya, karena speknya DLP jauh lebih tinggi daripada kalau pakai yang Fox Pro atau Foxbase. Otomatis Pak Andi, saya akan melakukan perubahan besar-besaran saat Indonesia. Berapa biaya kira yang saya keluarkan, yang perusahaan keluarkan Pak Andi? Yang pertama. Yang kedua, pekerja saya itu lebih terbiasa dengan model yang begini. Kalau modelnya Pak Andi pakai GUI dan Pak Andi membuat sesuatu yang baru dari si tampilan aplikasi, jangan pegawai saya banyak orang-orang yang tua-tua atau mereka yang tidak terbiasa dengan perubahan yang cepat. Pertanyaan saya, berapa lama mereka bisa
mensimulasikan itu bisa match dengan yang baru. Kalau mereka misalnya harusnya mengikuti data 1000 data Pak satu hari, ternyata itu terhambat, maka berapa data yang bisa yang terbengkalai. Kalau untuk menyesuaikan itu butuh waktu 1 bulan, maka butuh berapa data yang harus diinputkan Pak? Bagaimana dengan yang lainnya? Banyak pemikiran. Akhirnya ya mau tidak mau ya harusnya itu yang dipikirkan. Makanya jangan mencoba untuk merubah user experience saat teman-teman sudah ada program yang baru, sudah ada program yang memang itu ada. Misalnya kalau mau kamu pakai, misalnya mas mbak mau nyiptain aplikasi untuk iPhone, tapi kamu pakai modelnya aplikasinya UI-nya model Android, pasti udah tidak akan bisa dipakai oleh mereka, karena mereka kebiasaan misalnya klik kanan itu tidak ada, terus kamu ada, kan malah bingung mereka. Harusnya silang itu sebelah kiri, kamu sebelah kanan, udah berubah lagi, maka mereka tidak akan mau, dan itu akan berakibat pada kinerja mereka, dan bisa-bisa aplikasimu atau softwaremu nggak akan dipakai. Ada banyak hal yang perlu diperlukan ya, terutama untuk mitos pelanggan. Balik ke materi bahwa mitos pelanggan ada dua hal, general statement sama project requirement. Yang berikutnya mitos praktisi. Dari si praktisi itu pandangan begini, once we write the program and get it to work, our job is done. Sekali program itu diselesaikan atau dibuat atau dikembangkan atau direkayasa, maka pekerjaan sudah selesai. Nah enak gitu. Makanya kenapa di awal-awal kemarin saya sudah bilang bahwa kenapa sih kok tidak bisa kok buat program itu lama banget kak selesai itu. Ya karena program itu nggak seperti kursi, di mana kursi bahannya udah paten, ketahuan bentuknya, ketahuan kekuatannya. Software yang mempengaruhi banyak. Di handphonenya si A itu nggak ada aplikasi apapun juga, ya standar aplikasi itu beres. Di handphonenya B itu suka main-main kripto misalnya gitu, sehingga dia butuh tool yang untuk kripto. Nah ternyata tool untuk kripto itu bersinggungan dengan aplikasi yang dibuat, kemudian ketahuan itu, dan itu akan membuat terjadinya kerusakan ada di perangkat lunak. Makanya kenapa tidak boleh praktisi beranggapan bahwa sekali program itu dibuat atau dikembangkan atau direkayasa maka pekerjaan sudah selesai. Itu tidak boleh, karena masih banyak ketahuan error yang masih sampai sekarang. Pak Nanang pun sama, ada aja error yang muncul tuh, entah kenapa. Oke ya, berikutnya dari sisi mitos praktisi, until I get the program running, I have no way of assessing its quality. Sekali program itu jalan, maka praktisi ngomongnya gini, nggak perlu lagi ya evaluasi kualitasnya, kan udah jalan gitu, itu udah selesai, nggak bisa. Microsoft aja sampai sekarang masih butuh reviewmu, aplikasi bagus masih butuh rating dari teman-teman, harusnya dievaluasi, kenapa bisa sebegini ya, kenapa kok begini ya, ya itu agak berat. Tidak boleh berpikiran seperti itu seorang praktisi. Yang berikutnya, the only deliverable work product for a successful project is working. Praktisi masih beranggapan gini, kalau saya mau mengenal sebuah produk, maka kalau produk itu bisa berjalan berarti selesai. Oh, tidak bisa. Kalau perangkat keras bisa, tapi kalau perangkat lunak tidak bisa. Ya, ada banyak alasan yang muncul bersamaan sebenarnya, hampir sama dengan tadi. Wes Pak Nanang udah nyoba, Pak Nanang nyoba udah oke, Pak Rosi udah oke, tim PS sudah ada 20 orang nyoba udah oke, beres. Kenyataannya begitu coba orang lain itu bisa berubah gitu, dan ada problem. Nah, yang itu tidak bisa dipastikan. Makanya perlunya di maintenance, ada tahapan namanya maintenance, perawatan. Yang berikutnya, software engineering will make us create voluminous
and unnecessary documentation and will invariably slow us down. Software engineer itu bukan membuat dokumentasi, tetapi dengan software engineer akan didapatkan suatu produk yang berkualitas. Jadi, saya pernah bilang gini ke anak-anak, kita semua belajar ya, saya pun tetap belajar. Dulu saat saya kuliah di ITAT, saya disuruh membuat pelaporan skrip saya. Laporan skrip saya dengan 80 halaman itu minta ampun susahnya. 80 halaman loh skripsi ya. 60 halaman. Susahnya minta ampun. Karena saya tidak tahu apa yang harus saya ceritakan dalam buku saya. Karena saya nggak pernah tahu. Lambat laun saya jadi dosen pun tetap sama. Tapi saya mau selalu berkembang, belajar sampai akhirnya tahu. Saya menyuruh anak-anak untuk jelaskan apa yang kamu kerjakan di bab 3. Apa yang kamu kerjakan, dijelaskan semuanya. Nah, untuk menjelaskan itu kan butuh guidance. Nah, itu namanya butuh sesuatu patokan. Nah, patokannya apa? Metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu yang kamu ceritakan di dalam bukumu. Jadi anak melakukan studi literatur, ya kamu baca apa? Baca jurnal, baca artikel, baca buku, baca macam-macam. Ya kamu jelasin di situ. Bukunya apa, artikelnya apa, fungsinya itu apa, kamu jelasin semuanya. Setelah ngomong studi literatur, ngomongnya adalah survei. Ya kamu survei kemana gitu? Oh, saya survei ke sini Pak. Ya udah, mana fotonya, mana buktinya, tunjukkan. Apalagi wawancara. Oke, wawancara sama siapa kamu? Oh, saya di sekolah ketemu sama kepala sekolah, ketemu sama ibu ini, saya begini, terus saya dibawa digunakan oleh seorang guru yang khusus ngurusi perpustakaan. Di situ mereka butuhnya apa, lah itu yang jelasin semuanya. Sampai nanti menggunakan model itu yang jelasin dalam bukumu. Akhirnya sekarang ini anak bimbing saya ya, saya nggak ngomong yang lainnya, anak bimbing saya untuk proposal itu antara 80 sampai 125 halaman proposal Pak itu. Tapi saat skripsi itu bisa antara 250 sampai 400 halaman. Itu yang kami lakukan dengan baik dan benar. Kita menceritakan apa yang ada di dalam bab 3, kita ceritakan dalam bab 4. Semua yang kita kerjakan kita tempel di situ. Alhasil jadilah seperti itu. Bukan rekayasa, bukan macam-macam, tidak. Tapi itu yang betul kita ceritakan. Nah, oleh karena itu kenapa kok dibilang bukan membuat dokumentasi, bukan, tapi tujuan itu mendapatkan kualitas perangkat lunak yang bagus. Saya bilang ke anak-anak itu kalau kuliah, dengan mengimplementasikan model itu tujuannya bukan masalah dokumentasi, tapi dengan adanya model itu kamu bisa membuat satu struktur terkonsep dengan baik dan benar apa yang kamu kerjakan. Oh, sekarang saya melakukan requirement engineering. Kamu requirement engineering ngapain aja? Setelah itu kamu ngoceh semua, kamu rangkum, lalu munculnya analysis, design, coding, testing, implementation. Ya jelasin semuanya supaya terdokumentasi dengan baik. Nah, tujuan dengan dokumentasi itu adalah kamu mendapatkan hasil atau kualitas sebuah perangkat lunak yang bagus. Udah selesai nih. Ada 2 advice di bukunya Pressman. Yang pertama bunyi gini: work very hard to understand what you have to do before you start. You may not be able to develop every detail, but the more you know, the less risk you take. Jadi gini, kamu nggak akan tahu kuliah itu seperti apa gitu. Kalau kamu nggak pernah kuliah, maksudnya gitu. Kamu nggak akan tahu susahnya buat program sebelum kamu itu mencoba buat program. Kalimat kedua ngomongnya gini: you may not be able to develop every detail. Mungkin kamu itu nggak akan bisa membuat program dengan detail banget. Tetapi
paling tidak dengan kamu itu bisa membuat program, dengan kamu menciptakan sebuah program, dengan kamu itu melakukan engineer rekayasa sebuah program, maka resiko yang kamu hadapi itu semakin kecil. Saya ngomong ke teman-teman setiap kali saya ngajar, saya itu passionnya di game. Setiap mulai setiap hari ya, mulai semester 1, 2, 3, 4 sampai 9 itu saya selalu belajar buat game, dan buat game. Artinya saya sudah memplanning diri saya itu mau skripsi game nanti. Dari semester 1 saya pakai bukunya Agustinus Nawawan ya. Saya di aplikasi pemrograman dan game, SAP. Jadi game 2 dimensi, game 3 dimensi, 4 dimensi dan lain-lainnya itu. Itu pakai bukunya Agustinus Nawawan. Kalau teman-teman di pasar lowak nemu bukunya Agustinus Nawawan ya mau dibeli. Itu saya beli itu terus, belajar itu setiap semester. Karena passion saya dari situ. Meskipun saya bisa membuat program web programming, tapi passion saya ngomongnya aku lebih suka di game. Maka saya mulai semester 1 ya belajar game terus. Nah, itu yang kamu miliki saat ini. Saya nggak tahu teman-teman bisanya di bidang apa, passionmu sebelah mana. Kalau kamu nggak tahu ya jalan aja, nggak ketemu sendiri. Tapi paling nggak semester 5 udah mulai terasa kamu mau kemana gitu. Oke ya, ini advice pertama. Advice kedua, whenever you think we don't have time for software engineering discipline, ask yourself, will we have time to do it over again? Kalau kamu berpikir bahwa kamu nggak punya waktu untuk disiplin ilmunya software engineering, coba takok nang awakmu dhewe, tanyain pada dirimu sendiri. Apakah kita bisa punya waktu untuk bisa mengulang lagi sesuatu hal yang terjadi? Enggak bisa. Jadi mau nggak mau kalian harus benar-benar mencoba untuk ya terjun langsung ke dalam bidangmu gitu. Kamu nggak bisa kalau sampai cuman diem aja nunggu semester 5 baru baca, nggak bisa. Ya mulai sekarang apapun itu. Kalau kamu suka Android Studio ya main Android Studio setiap hari. Kalau kamu suka Python ya pakai Python aja. Kalau kamu suka C# ya main C# gitu. Gak perlu bingung dengan yang lainnya. Karena yakin apa yang kamu kerjakan udah betul, tinggal kamu jalan terus gitu. Karena kompetensi itu adanya bisanya ya karena kamu kebiasaan. Kompetensi bukan masalah pintar atau nggak pintar, tapi karena memang kamu terbiasa nggak terbiasa. Kalau kebiasaan menyelesaikan masalah, maka kamu ya pasti akan bisa gitu. Kalau teman-teman main pakai hero kayak saya main tigra terus ya selama-lama ya pasti bisa momen tepat kapan aku harus pakai ini, kapan harus ngapain, kapan harus skill 2, skill 3, skill 1 itu pasti akan muncul sendiri. Itu secara otomatis. Gak anggar main, kalau anggar main ngawur itu. Kalau udah kompetennya di bidang itu ya itu gitu. Sayangnya tiga sering di bin sekarang, ya udah saya nggak pakai bin yang lainnya lagi. Nah itu akhirnya perlu belajar lagi gitu. Ya tidak apa-apa, daripada ke bin terus aku nggak menang, kemudian aku belajar terus, ikut yang sesuatu yang baru terus, coba pasti bisa ya. Oke, dua advice ini seharusnya bisa membuat teman-teman bisa berpikir bahwa wah aku harus begini ya gitu, aku harus seperti ini ya, sehingga aku nggak paham, aku bisa melakukan sesuatu yang baru gitu loh. Oke ya, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Halo, apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Masih jam 9:06. Gini aja, tugas nanti. Teman-teman udah tak share ini grup Classroom-nya Google. Sudah belum? Belum Pak, belum. Oh belum ya? Belum Pak. Tak share ya. Gini aja, teman-teman nanti coba menginstal aplikasi yang Android aja, atau teman-teman kalau nggak Android ya coba mengevaluasi sebuah app enaknya Android deh, yang Android dulu aja deh,
teman-teman fokusnya ke Android apps, install aplikasi baru yang tidak pernah dipakai, satu aja, terus kamu kepoin, kamu coba, terserah apapun itu, boleh aplikasi, boleh game, asal pokoknya tidak boleh aplikasi yang datang di handphonemu, harus aplikasi yang baru. Kamu coba setiap hari, kamu coba input, kalau ada apa coba kamu lihat apa aja deh, terserah kamu, biar kamu tahu kira-kira apa yang kurang atau apa yang menjadi inputan gitu. Tapi tidak bisa inputan itu muncul tiba-tiba, mesti munculnya terakhir. Saat kamu udah sering bolak-balik pakai, akhirnya tahu, oh ini kurangnya di sebelah sini, gitu ya. Tak kasih waktu 1 hari untuk mencari aplikasinya apapun itu. Setelah itu teman-teman nulis di grup perkuliahan, grup WA, misalnya namanya Mas Hanif, misalnya Revi Firjawan, nanti dia mengevaluasi aplikasi A gitu, menginstalasi, buktinya laporannya di screenshot untuk instalasinya, terus taruh di MS Word. Itu dulu aja sementara, installan, terus cara menginstalnya diletakkan di MS Word. Pak, saya nggak sempat screenshot Pak. Ya udah di record. Waduh Pak, space saya kecil Pak. Maka teman-teman bisa pakai tool yang bisa simulated ke PC. Ini yang di PC-nya direkam. Kalau saya kemarin bilang saya itu pakai A Power Mirror. Jadi aplikasi itu bisa dipakai, atau teman-teman pakai yang untuk apa saya biasanya punya ini yang tak tutup terus itu untuk Android itu loh, emulator Pak. Ya, untuk emulator boleh enggak apa-apa, terus kamu rekam, terserah, atur aja pokoknya. Kan kalau saya lebih enak kalau menginstal tak rekam dulu pakai video, engko tak screenshot dari pas setelah saya itu terekam gitu, sehingga lebih gampang untuk buat laporannya. Begitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Semuanya udah jelas? Udah ya? Clear? Clear. Oke. Kalau ada pertanyaan, nanti tak coba share di YouTube, kamu bisa akses. Kalau memang butuh rekamannya, silakan dicek. Kalau ada pertanyaan mungkin lupa ya, tak share di YouTube. Begitu teman-teman ya. Terima kasih semuanya untuk perkuliahan kita hari ini, tanggal 19 Maret. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf Pak. Yuk apa? Iya. Absennya minggu ke-1 bisa dibuka Pak? Kenapa Mas Dimas? Ayo lupa yo. Belum absen ya, tenggelam ya. Nanti mungkin saya besok diingetin ya. Iya baik Pak. Tapi saya lupa. Berarti minggu 1, 2, 3 Pak. Iya insya Allah. Tak bukain kok. Ya. Terima kasih Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Oke, terima kasih.